Hai minasan, konnichiwa. Selamat bertemu lagi dengan Sensei di sini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Jepang dengan materi Hai, Mara no tenki wa dou desu ka? Hai. Jadi tujuan pembelajaran dari materi ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi kosakata terkait kisetsu dan tenki. Kemudian peserta didik juga diharapkan mampu mengaplikasikan ungkapan yang menyatakan kisetsu dan tenki. Hai. Indonesia no kisetsu to Nihon no kisetsu wa dou desu ka? Hai. Kalau ngomongin kisetsu di Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa dan merupakan negara tropis, jadi kisetsu di Indonesia itu hanya ada dua minasan. Di mana satu kisetsu adalah kisetsu yang cenderung basah dan satu kisetsunya lagi adalah kisetsu yang kering. Nah, kemudian bagaimana dengan kisetsu di Jepang? Apakah karena sama-sama negara Asia, kemudian kisetsu di Jepang hanya ada dua, atau bagaimana? Ayo kita bahas lengkapnya setelah ini ya, Mas. Oke? Mari kita lanjut. Hai, Indonesia no kisetsu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di Indonesia itu ada dua kisetsu, di mana salah satu kisetsunya itu adalah basah dan kemudian adalah kering. Di salah satu kisetsu yang basah itu yang suka dibawa dan dipegang oleh orang-orang adalah payung, kemudian di kisetsu yang kering ini, orang-orang cenderung sering mengelap wajahnya menggunakan tisu karena keringetan merasa. Oke. Hai, kisetsu yang basah tadi disebut uki. Ya, minasang. Dan pada saat kisetsu ini biasanya sering terjadi banjir di mana-mana, terutama di Jakarta. Oke, kisetsu ini itu biasanya berlangsung dari mulai akhir tahun sampai awal tahun menuju tengah tahun ya minasang. Belakangan ini gitu. Tapi walaupun begitu, kadang pergantian musim dan kapan musim ini berlangsung itu kurang bisa dipastikan. Oke. Setelah uki kita punya kisetsu yang kering tadi, yaitu kangki. Nah, kangki ini biasanya terjadi atau berlangsung sekitar pertengahan tahun menuju akhir tahun. Kangki ini juga biasanya kurang disukai oleh petani ya minasang, karena kalau misalnya kangki ini sedang berlangsung, air menjadi cenderung sulit dan gimana ya minasang, petani itu kesulitan untuk menanam tanaman mereka. Oke. Di Indonesia hanya ada dua kisetsu. Bagaimana dengan di Jepang? Hai, berbicara mengenai kisetsu di Jepang, tidak seperti di Indonesia, kisetsu di Jepang itu ada 4 minasang. Di mana ada kisetsu yang bersalju, kemudian ada kisetsu yang bunga sakura bermekaran, ada kisetsu yang udaranya panas, dan ada kisetsu yang daun-daunnya itu mulai berubah menjadi kecoklatan atau kekuningan. Oke, lanjut. Ya, yang pertama kita punya kisetsu bersalju, yaitu Fuyu. Nah, Fuyu ini biasanya udaranya sangat dingin, minasang. Saking dinginnya, sampai seperti tadi Sensei bilang, sampai turun salju gitu di kota-kota di Jepang. Nah, Fuyu ini berlangsung sekitar bulan November-Desember gitu, minasang, sampai bulan kurang lebih Februari. Itu, Februari-Maret, minasang. Nah, kalau misalnya sedang Fuyu, orang Jepang itu sering ini minasang, makan oden. Apa sih oden? Oden itu adalah makanan-makanan rebusan gitu minasang, sate-sate atau apa ya, pokoknya direbus gitu minasang. Dan nanti mereka itu makannya itu disajikan dengan kuah. Nanti odennya itu dimakan kan, terus kemudian kuahnya diseruput karena hangat gitu. Setelah Fuyu kita punya Haru. Haru ini adalah musim di mana Jepang itu menjadi negara yang berwarna pink. Kenapa jadi pink minasang? Karena pada saat Haru ini bunga sakura itu bermekaran di Jepang. Dan kalau musim Haru ini tiba gitu, banyak wisatawan-wisatawan mancanegara yang sengaja berkunjung ke Jepang karena ingin menikmati dan menyaksikan langsung keindahan bunga sakura. Haru ini biasanya terjadi atau berlangsung sekitar bulan Maret ya minasang, bulan Maret sampai masuk Juni, Juli gitu minasang, mendekati Juni atau kurang lebih sampai Juni, Juli. Ya, kalau misalnya sedang berlangsung ini minasang, Haru, biasanya orang Jepang itu sering melakukan ini minasang, Hanami. Hanami itu adalah kegiatan seperti piknik gitu minasang, di bawah pohon sakura,
mereka nanti menyiapkan bento, terus berkumpul bersama teman, kemudian mereka akan menikmati bento tersebut bersama teman-teman di bawah pohon sakura, di taman-taman yang bunga sakuranya itu sedang mekar. Mereka itu makan bento mereka sambil menikmati bunga sakura yang sedang bermekaran gitu. Next, setelah haru kita punya Natsu. Natsu ini adalah musim dengan suhu tertinggi gitu minasan di Jepang. Dimana kalau Natsu ini biasanya cenderung lembab gitu, terus badan jadi gampang keringetan, dan apa ya minasan? Orang itu menggunakan baju-baju yang cenderung tipis dan berlengan pendek. Walaupun panas ya minasang Natsu itu, tapi orang Jepang tetap menyukai Natsu. Kenapa? Karena pada saat Natsu ini banyak diadakan atau diselenggarakan festival-festival gitu minasang. Ya, salah satunya adalah Hanabi Taikai atau festival kembang api. Nanti orang-orang Jepang itu datang ke festival menggunakan pakaian seperti ini ya minasang, yukata. Terus nanti mereka di festival itu beli jajan atau main games, terus kemudian puncaknya mereka akan menikmati festival kembang api ini. Oke. Lanjut yang terakhir kita punya Aki. Ya. Aki ini adalah kisetsu yang mulai dingin minasang. Kalau tadi Natsu itu cuacanya udaranya panas, kalau Aki ini masuk udara yang mulai dingin. Nah, kalau Natsu tadi itu berlangsung sekitar Juli, Agustus sampai September, Oktober gitu minasang. Nanti setelah Natsu dilanjut oleh Aki yang udaranya itu mulai mendingin dan daun-daun itu berubah yang tadinya hijau menjadi kekuning-kuningan atau ke orange-orangean ini minasang. Nah, Aki ini juga itu musim yang cantik di mana nanti terlihat gradasi gitu minasang, perubahan daun yang tadinya hijau menjadi coklat. Nah, kalau misalnya musim Aki ini minasang, orang Jepang biasanya suka membaca Dokusho no Aki. Jadi orang Jepang itu menganggap kalau musim Aki ini adalah waktu yang pendek gitu minasang. Karena waktunya pendek, jadi mereka lebih baik menghabiskan waktu mereka dengan membaca. Dan iya, sampai sekarang pun orang Jepang itu akan lebih banyak membaca ketimbang di musim-musim lain itu adalah di musim Aki ini minasang. Kalau musim Aki nanti mereka akan lebih banyak membaca. Oke. Hai, kalau tadi kita sudah membicarakan ada kisetsu apa saja di Indonesia dan di Jepang, sekarang kita akan membicarakan tentang kondisi udaranya minasang. Hai. Dalam bahasa Jepang itu ada beberapa kondisi udara sama seperti di Indonesia ya minasang. Jadi ada Atatakai, Samui, Atsui, dan ada Shizushi. Hai. Kalau Atatakai ini bisa dilihat dari ilustrasinya minasang. Misalnya kayak tadi pada saat Fuyu. Pada saat Fuyu itu nanti orang itu ingin karena Samui gitu ya pada saat Fuyu, jadi orang itu ingin menghangatkan diri mereka dengan makan oden tadi minasang. Nah, kalau misalnya kita makan oden nanti jadi Atatakai atau mendekatkan diri ke perapian seperti ini minasang. Hai. Kemudian ada Samui. Samui itu ya bisa dilihat dari ilustrasinya minasang. Fuyu itu biasanya udaranya Samui. Hai. Kalau misalnya di Indonesia itu gimana ya minasang? Kadang juga pada saat Uki nggak gitu Samui ya minasang. Tapi ya biasanya kalau sedang berlangsung Uki di Indonesia ya iya sih cenderung Samui gitu udaranya. Kemudian ada Atsui. Ya, Atsui. Jadi ya Indonesia lah ya minasang. Indonesia tuh kalau kata orang Jepang tuh Atsui. Sampai di Malang pun orang Jepang itu bilang Malang tuh Atsui. Gimana kalau mereka mengunjungi Surabaya atau Jakarta ya minasang? Atsui. Nah kemudian ada Suzushi. Nah sebenarnya menurut sensei pribadi ya Malang itu adalah kota yang cenderung Suzushi. Nah kadang Samui, kadang Suzushi. Jadi emang sih kadang-kadang juga terasa panas tapi nggak akan sepanas Surabaya atau Jakarta yang berasang. Jadi karena Sensei adalah orang Jakarta yang tinggal di Malang, menurut Sensei Malang itu Suzushi. Baik itu di pagi hari atau di siang hari gitu berasang. Jadi udaranya itu nggak pernah yang sepanas itu. Jadi Suzushi. Oke. Hai, lanjut ya berasang. Sekarang kita punya Tenki. Di
sini ada hareteimasu, kemudian ada kumori, ada yuki ga futeimasu, kemudian ada ame ga futeimasu. Nah, bisa dilihat ya minasang dari ilustrasinya. Hareteimasu itu apa, kumorimasu itu apa, yuki ga futeimasu itu apa, ame ga futeimasu itu apa. Oke, kalau misalnya pada musim fuyu gitu, cenderung sering yuki ga futeimasu. Terus kalau misalnya tadi ya minasang di Indonesia pada saat uki gitu, ame ga takusang futeimasu. Oke. Hai, lanjut. Marang wa samui desu. Setuju nggak minasang? Menurut sensei sih, iya. Kalau musim-musim seperti ini, bulan-bulan Agustus gitu, kayak pasti Malang itu samui banget. Apalagi pagi hari ya minasang. Samui, mau mandi itu sampai ragu. Kemudian Surabaya wa hatsui desu. Desne, setuju nggak minasang? Jelas, apalagi kalau dibandingin sama Malang. Ya, Malang itu cenderung samui, kalau misalnya Surabaya itu hatsui. Hai, lanjut. Di sini ada dua orang yang sedang berbincang. Bandung no tenki wa dou desu ka? Dijawab, ame ga futeimasu. Ya, mungkin telepon ya minasang. Jadi mbak-mbak yang berbaju pink ini telepon ke temannya, ke mbak-mbak yang baju biru. Bandung no tenki wa dou desu ka? Dijawablah sama mbak-mbak berbaju biru, ame ga futeimasu. Next. Hai. Minasang tahu ini landmark atau ikon kota mana? Ya, kita punya Malang dan Bandung. Kemudian di sini ada perbandingan, Malang itu lebih daripada Bandung. Lebih apa ya minasang? Hai. Menurut mas-mas ini, Marang wa Bandung yori samui desu. Ya, Malang yori Bandung samui. Jadi Marang wa Bandung yori samui desu. Kemudian kalau menurut sensei ya, sensei juga pernah ke Surabaya kan ya minasang. Terus sensei juga pernah tinggal di Semarang. Terus sensei juga pernah tinggal di Jakarta yang notabene kota-kota tersebut itu kota-kota yang asri. Jadi menurut sensei, Semarang wa Jakarta yori samui desu. Semarang wa Surabaya yori samui desu. Gitu minasang. Hai. Atau untuk dua kota ini ya minasang, yang dua kota yang seperti ada di layar ini. Hai, menurut sensei juga, Marang wa Bandung yori samui desu. Hai, itu materi yang kita pelajari hari ini, materi tentang kisetsu dan juga tenki. Kemudian ada juga tentang kondisi udara yang minasang. Semoga video pembelajaran ini menjadi video yang bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta ilmu bahasa Jepang minasang ya. Kemudian karena situasinya masih seperti ini, minasang jangan lupa banyak-banyak berolahraga, istirahat yang cukup, kemudian sering-sering cuci tangan, dan jangan terlalu sering keluar rumah ya minasang. Dan juga pokoknya minasang harus tetap semangat belajar. Oke? Hai. Ja, kyou wa koko made desu. Arigatou gozaimasu. Mata ne.